Halo semuanya, nama saya Liana, saya dari Paroki Santo Matias Rasul Kosambi Baru. Pada kali ini saya mau membahas tentang Nabi Musa. Jadi Musa menurut saya sangat menarik karena Musa merupakan salah satu tokoh Alkitab yang menjadi salah satu sahabat Yesus. Musa ini mulai dikenal saat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Saat mendengar nama Musa, apa yang terbesit dalam benak kita? Apakah kita teringat akan satu kisah tentang bayi yang disembunyikan oleh ibunya sendiri dalam keranjang di Sungai Nil? Nah, yang kedua tentang kisah anak yang dibesarkan dalam kemewahan di Mesir oleh putri Firaun, namun tidak pernah lupa bahwa ia adalah seorang Israel. Dan yang ketiga, pria yang hidup di Midian sebagai gembala selama 40 tahun. Terus satu lagi ada juga cerita tentang pria yang berbicara dengan Allah Bapa, dengan Tuhan ya, dekat semak yang menyala. Nah, itu juga ada kisahnya Musa. Lalu ada pria yang menghadap Raja Mesir dengan berani meminta agar bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Lalu pria yang Allah perintahkan untuk mengumumkan 10 tulah atas Mesir ketika Firaun menentang Allah yang benar. Lalu juga pria yang memimpin Eksodus bangsa Israel dari Mesir. Lalu juga pria yang Allah gunakan untuk membelah Laut Merah. Lalu juga pria yang memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Masih banyak lagi yang Musa lakukan dari cerita-cerita di Alkitab. Tidak heran pria Musa ini sangat dihormati oleh orang-orang Kristen, orang-orang Islam, maupun orang Yahudi. Pasti Musa adalah nabi yang mempertunjukkan kedahsyatan besar. Itu ada di Ulangan 34 ayat 10-12. Musa sampai teladannya untuk kita. Apa aja sih? Nah, kita coba perhatikan ya. Pertama itu adalah siapakah Musa itu? Nah, siapakah Musa itu? Pria beriman ini sangat dihormati oleh orang Kristen, orang Islam, dan orang Yahudi seperti saya bilang. Dan orang-orang lain pun menghormatinya. Apa yang Anda ketahui tentang Musa? Ayo. Lalu, Musa pria yang beriman. Dengan fokus pada janji-janji Allah, Musa bisa memiliki iman yang kuat. Bagaimana kita dapat memiliki iman seperti Musa? Tuh. Lalu, Musa pria yang rendah hati. Banyak orang menganggap kerendahan hati Musa sebagai kelemahan. Namun, apa pandangan Allah? Bagaimana Musa menunjukkan kerendahan hatinya? Nah, tuh. Lalu, Musa pria yang pengasih. Musa mengasihi Allah dan sesama orang Israel. Nah, apa pelajarannya untuk kita untuk itu? Ya kan? Lalu Musa juga dipercaya oleh Tuhan untuk menuliskan isi dari loh batu yang lebih dikenal dengan hukum Taurat. Awalnya ia ragu untuk melakukannya, namun akhirnya Musa bersedia setelah mendengarkan perkataan Tuhan kalau Tuhan akan selalu menyertai Musa. Bagaimana sih karakter Musa? Awalnya itu karakter Musa penuh dengan keraguan. Lalu dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Namun dia berubah pikiran karena janji Tuhan bagi dia adalah janji untuk bagi orang yang percaya. Jadinya Musa berubah karena Musa percaya janji Tuhan adalah janji untuk orang yang percaya kepadanya. Terus berkat kekuatan dan perlindungan tangan Tuhan, Musa mampu menjalankan tugas dengan baik. Dia juga nekat membawa Israel keluar dari Mesir. Kita masuk ke teladan Musa. Keputusan yang Musa buat menunjukkan imannya akan janji-janji Allah. Ia punya kesempatan. Nah, Musa ini punya kesempatan untuk hidup nyaman, bergelimang harta di Mesir. Namun Musa rela kehilangan itu semua. Karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ibrani 11 ayat 25. Apakah Musa membuat keputusan yang tergesa-gesa? Yang belakangan ia sesali? Tidak. Karena Alkitab mengatakan bahwa Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Musa tidak pernah menyesali keputusan yang ia buat berdasarkan imannya. Musa berusaha menguatkan iman orang lain. Misalnya, coba perhatikan kejadian saat orang Israel mengira bahwa mereka terjebak di antara Laut Merah dan pasukan Firaun. Melihat bahaya semakin mendekat, mereka merasa takut.
sehingga memohon pertolongan kepada Tuhan dan Musa. Apa reaksi Musa? Musa mungkin tidak tahu bahwa Allah Bapa akan membelah Laut Merah agar bangsa Israel bisa lolos. Namun Musa yakin Allah akan melakukan sesuatu untuk melindungi umatnya. Dan Musa ingin agar bangsa Israel memiliki keyakinan yang sama. Musa mengatakan kepada bangsa bangsa Israel itu, kalau jangan takut, berdiri teguh, dan lihat penyelamatan dari Allah yang akan ia laksanakan untukmu hari ini. Dari Keluaran 14 ayat 13. Lalu Musa juga, apakah Musa berhasil menguatkan iman bangsanya? Ya, Alkitab mengatakan tentang seluruh bangsa itu. Karena beriman, mereka melintasi Laut Merah seperti di atas tanah kering. Di Ibrani 11 ayat 29. Musa adalah pria yang rendah hati. Arti kerendahan hati bertolak belakang dengan kesombongan dan keangkuhan. Orang yang rendah hati tidak memandang rendah orang lain. Ia juga bersahaja, menyadari bahwa ia tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Lalu teladan Musa, apa yang kita ambil dari kerendahan hati? Kekuasaan Musa tidak membuat Musa besar kepala. Biasanya kerendahan hati seseorang akan langsung terlihat sewaktu ia baru diberi kekuasaan, diberi jabatan, gitu ya. Kebanyakan orang dapat menanggung kesusahan. Namun jika kita ingin tahu sifat asli seseorang, beri dia kekuasaan. Dalam hal ini Musa memberikan teladan kerendahan hati yang luar biasa. Mari kita lihat, Musa mendapat wewenang yang besar karena Tuhan menugasi dia memimpin bangsa Israel. Namun dia tidak pernah menjadi sombong. Adalah pria yang pengasih. Arti kasih sendiri adalah kasih mencangkup perasaan sayang yang dalam kepada orang lain. Orang yang pengasih menunjukkan rasa sayangnya dengan kata-kata dan tindakan biasanya, meskipun ia mungkin harus berkorban. Lalu teladan apa sih yang kita ambil dari Musa? Karena Musa ini adalah seorang pria yang mengasihi. Musa mengasihi Allah, itu yang pertama. Bagaimana ia menunjukkannya? Ingat kata-kata di 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah arti kasih akan Allah, yaitu bahwa kita menjalankan perintah-perintahnya. Itulah prinsip hidup Musa. Apapun yang Allah tugaskan, mulai dari menghadapi Firaun yang berkuasa hingga sekedar merentangkan tongkatnya di atas Laut Merah, Musa taat, selalu taat Musa itu. Tidak soal perintah itu mudah atau sulit, Musa patuhi. Yang melakukannya tepat seperti yang Allah perintahkan. Itu coba baca di Keluaran 40 ayat 16. Musa juga mengasihi bangsanya Israel. Mereka sadar bahwa Allah menggunakan Musa untuk membimbing umatnya. Jadi mereka mendatangi Musa sewaktu mengalami masalah. Alkitab mengatakan, orang-orang terus berdiri di hadapan Musa dari pagi hingga matahari terbenam. Ada di Keluaran 18 ayat 13 sampai 16. Berjam-jam Musa mendengarkan curhatan hati mereka. Dia pasti terkuras secara fisik dan emosi, namun dia senang membantu orang-orang yang ia kasihi. Siapakah Musa? Musa adalah pria yang beriman. Musa adalah pria yang penuh kasih. Musa adalah pria yang rendah hati. Dari semua ketiga sifat baik Musa, pelajaran apa sih bagi kita yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil? Kita dapat meniru Musa dengan membuat keputusan yang menunjukkan iman kita akan janji Allah. Masih banyak lagi teladan-teladan Musa yang kita bisa jalankan atau tiru di kehidupan sehari-hari. Itu dia tadi beberapa teladan-teladan dari Nabi Musa yang kita bisa ambil dan kita petik untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus itu memberikan kisah Nabi Musa kepada kita supaya kita mempelajari dan merenungkan. Kita meneladani sikap Musa yang tetap taat kepada Tuhan walaupun dia dalam kondisi dan situasi apapun. Semoga kisah tentang Nabi Musa yang saya angkat hari ini, tentang iman dan teladan Nabi Musa yang penuh kasih, rendah hati, dan penuh iman, bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, menambahkan iman kepercayaan kita dengan taat kita kepada Tuhan, dan kita juga membagikan semuanya kepada keluarga dan sesama kita. Semoga kalian suka dan
bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Shalom.